Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita akan membahas tentang beliau Mahabatih Gajah Mada. Insya Allah tentang beliau ini sebagian besar teman-teman sudah pernah mendengar dan sedikit-sedikit tahu apa saja prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau ini. Karena di pelajaran-pelajaran sekolah yang saya ingat dulu sejak SD, karena saya sekolahnya mulai SD, karena saya nggak pernah sekolah TK, sejak SD itu sudah mendapat informasi sejarah, termasuk sejarahnya Mojopahit, Singosari dan lain-lain. Berarti juga termasuk tentang Gajah Mada. Semoga anak-anak kita hari ini sudah mendapatkan informasi yang sama. Dalam rangka apa? Antara lain dalam rangka kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air. Baik, kali ini sedikit-sedikit mari kita bahas tokoh kita. Saya mengambil referensi mungkin dari beberapa naskah-naskah, misalnya dari Negara Kertagama, kemudian dari Pararaton, kemudian dari Kakawin Gajah Mada, termasuk dari Babat Gajah Mada dan beberapa sumber yang lain. Jadi semoga referensi-referensi ini nanti membantu kita untuk lebih memahami Gajah Mada. Saya tahu karena beliau ini termasuk tokoh yang juga misterius dalam banyak hal tentang detail hidup beliau. Mungkin yang saya sampaikan kali ini itu mungkin berbeda dengan versi teman-teman yang lain. Yo, monggolah dari banyak versi yang ada, monggo teman-teman yakin yang mana, karena menurut saya yang lebih penting, yang paling penting kita ambil adalah teladan-teladan, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari perjuangan dan kepemimpinan Gajah Mada yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas hidup kita hari ini. Jadi fokus kita itu yo di situ, yo meskipun saya nambahi beberapa informasi-informasi yang saya sebut dari beberapa naskah tadi. Baik, kita mulai ya teman-teman membahas tokoh kita. Tadi saya sempat singgung bahwa tokoh kita ini sebenarnya banyak sekali misteri-misterinya. Sejak kelahiran sampai kematian. Dari sisi kelahirannya saja ada banyak sekali versi-versi. Ada yang bilang beliau ini lahirnya di Bali, ada yang bilang beliau ini lahirnya di Lamongan. Ada macam-macam versi. Kalau dari kitab Pusaka Jawa, beliau ini disebut lahirnya di Pulau Bali. Kalau dari Serat Pararaton disebutkan bahwa beliau ini bukan lahir di Bali, tapi beliau ini sebenarnya anak dari Gajah Pagon. Gajah Pagon ini seorang pengawal dari Raden Wijaya. Jadi ceritanya Raden Wijaya itu saat itu mengungsi ke Madura setelah jatuhnya Singosari. Nah, salah seorang anak buahnya yang namanya Gajah Pagon itu sedang terluka. Nah, Gajah Pagon yang terluka ini kemudian ditinggal di sana. Di sana dia menikah dan akhirnya punya anak. Nah, nanti anak inilah yang dikenal sebagai Gajah Mada. Jadi makanya
namanya sama, Gajah Mada dan Gajah Pagon, sama-sama gajah. Istilah gajah ini sebenarnya simbol bagi sosok yang pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada pimpinannya, kemudian punya kekuatan untuk menyingkirkan aneka rupa penghalang. Nah, itu ciri khas hewan besar kokoh yang kita kenal sebagai gajah. Nah, jadi ini versi yang lain. Kalau beliau ini putranya seorang pengawal dari Raden Wijaya. Kalau mengikuti Muhammad Yamin misalnya, kalau di bukunya Muhammad Yamin ini malah unik. Gajah Mada itu lahir dari dalam buah kelapa, gak punya ayah, gak punya ibu. Dia adalah jelmaan Dewa Wisnu, lahir atas kehendaknya dewa-dewa. Itu dijelaskan antara lain di bukunya Muhammad Yamin yang judulnya Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Memang ada versi yang semacam ini. Yo ini versi yang tercampur dengan mitos-mitos, karena memang ada banyak sekali mitos-mitos tentang Gajah Mada ini. Perlu treatment khusus untuk bisa menggali mana fakta, mana mitos. Kalau kita membaca naskah-naskah, serat-serat yang ada yang menginformasikan Gajah Mada. Ada pula versi dalam bab Gajah Mada itu yang mengatakan Gajah Mada ini anaknya Dewa Brahma. Ibunya adalah putri seorang pendeta zaman itu yang namanya Kusuro. Dan setelah dewasa beliau diangkat anak oleh Mahapatih Mojopahit. Ada pula versi yang bilang Gajah Mada itu sebenarnya lahirnya di Lamongan. Nama aslinya Mada atau Madali. Nanti beliau ini lahir dari perkawinan blasteran. Ibunya adalah putri seorang prajuritnya Maharaja Kertanegara, dan ayahnya adalah seorang perwira Tartan. Nah, ada juga versi yang semacam itu, dan banyak versi-versi yang lain. Nah, ini agak sulit kita menentukan sebenarnya pasnya itu seperti apa. Ya monggolah teman-teman dengan keyakinannya sendiri-sendiri, atau kalau punya alatnya kita bisa menggali makna-makna dan mitos-mitos tadi untuk bisa menarik fakta sebenarnya itu seperti apa. Ya karena memang informasi-informasi lama dari nenek moyang itu kan sering dibungkus dengan simbol-simbol dan mitos-mitos. Misalnya tadi Gajah Mada yang anaknya dewa, itu kemungkinan dalam rangka menunjukkan bahwa kehadiran Gajah Mada dengan segala prestasinya itu hakikatnya adalah atas izin, atas ketentuan, dan memang sudah diskenario oleh dewa-dewa dan lain sebagainya. Itu versi yang penting untuk kita telaah. Jadi membaca mitos itu, mungkin sedikit tambahan saja, ada beberapa cara. Mungkin teman-teman belajar mungkin ilmu-ilmu yang jenisnya semiotik, ilmu linguistik, ada semantik. Itu ada beberapa mode-mode cara kita menyikapi mitos. Nah, misalnya kalau masyarakat biasa yang awam itu memaknainya literal, bunyinya itu dipahami itu. Ada yang dimaknai kontekstual. Nah, kontekstual itu dibaca sesuai dengan konteks dan situasi zaman itu. Nah, jadi membacanya versi zaman itu, jangan versi hari ini. Kalau versi hari ini jadinya nggak masuk akal.
tapi harus dibaca kontekstual sesuai konteksnya zaman itu. Dibaca kontekstual itu ya misalnya, wah kejam sekali ya sistem hukum zaman itu, masa hukuman dipenggal kepalanya, rasanya kok nggak manusiawi. Ya nggak manusiawi itu mungkin di kacamata kita hari ini, tapi dari kacamata mata zaman itu ya memang model hidupnya ya seperti itu. Nah ini membaca dengan memahami konteks zaman itu membacanya secara kontekstual. Nah jadi memang mode hidupnya memang seperti itu. Ada pula yang membacanya eksistensial. Membaca eksistensial itu membaca diambil versi kita hari ini, kita manai apa yang manfaat, yang cocok, yang bisa kita jalankan. Jadi membacanya tidak sekedar untuk memahami, tapi aku mengambil pelajaran apa yang bisa aku jalankan, yang bisa membantuku untuk eksis. Itu namanya eksistensial. Misalnya, dari kisahnya Gajah Mada ini, meskipun ada banyak mitos-mitos, aku mengambil pelajaran bahwa seseorang itu harus berani dan pintar memimpin. Nah ini namanya makna eksistensial. Jadi makna yang kita hidupkan versi kita hari ini. Nah pembahasan kita ini kan sering dengan gaya eksistensial. Jadi kita memaknai apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita hidupkan, teladan-teladan, mungkin nasihat atau ajaran-ajaran dari Gajah Mada. Fokusnya ke sini. Ini namanya mungkin mudahnya membaca secara eksistensial. Itu sedikit mungkin biar nambah wawasan tentang bagaimana menyikapi mitos-mitos. Kita ini kan banyak sekali dikelilingi, hidup kita dikelilingi mitos-mitos dari tradisi-tradisi. Misalnya ada tentang apalah nenek moyang kita mempercaya ini, mempercaya itu, di sana ada penunggu namanya ini, di situ ada penunggu namanya itu kan kita membacanya bisa dengan mode literal, dipercaya apa adanya, bisa dengan model kontekstual, bisa juga dengan model eksistensial. Tentang Gajah Mada ini yo saya bilang tadi mitosnya macam-macam. Bahkan kalau teman-teman membaca misalnya Kakawin Gajah Mada, di Kakawin Gajah Mada itu kan bahkan dijelaskan bagaimana Gajah Mada ini sangat sakti. Beliau ini bisa mengubah debu menjadi badai tofan, yang itu bisa memusnahkan musuh. Bahkan beliau bisa membuat panah gaib, panah khayal yang nggak kelihatan barangnya, tapi terdengar bunyinya dan punya daya rusak yang luar biasa. Itu ada di Kakawin Gajah Mada. Di antara kesaktiannya Gajah Mada itu kan bisa kita pahami secara literal. Literal itu kan memang Gajah Mada itu memang orang sakti, dia bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Karena yo memang dia melakukan laku-laku, tirakat-tirakat untuk mendapatkan kesaktiannya. Misalnya kesaktian itu kan kalau kita analogikan dengan dunia tasawuf misalkan, itu kan mirip karomah kemampuan luar biasa anugerah Allah karena menjalankan laku tertentu. Ini pemaknaan seperti ini namanya pemahaman literal. Nanti ada pemahaman kontekstual itu kita membacanya sesuai konteks zaman itu. Kesaktian seperti itu memang zaman itu bukan sesuatu yang mustahil. Ada orang yang misalnya punya ilmu, punya ajian, gak pakai senjata apa-apa, hanya dengan suara saja dia bisa mengalahkan orang banyak. Ada orang yang bisa lari cepat, ada orang yang sekali pukul bisa pecah batu sebesar kerbau dan macam-macam. Zaman dulu memang begitu pola hidup, mode hidupnya. Jadi konteksnya seperti itu. Yang
mungkin hari ini sudah langka cari orang yang bisa begitu sehingga dibaca dengan logika hari ini kok rasanya mustahil ya. Ada kesaktian seperti itu. Nah, memang di kita hari ini mungkin gak nemu lagi orang-orang yang punya keluar biasaan seperti zaman. Jadi itu cara membaca atau membaca eksistensial tadi. Kalau eksistensial ya berarti kita membacanya sesuai kebutuhan kita, apa yang bisa diberikan untuk hidup kita dan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Itulah cara kita meresepsi atau memahami Gajah Mada. Baik, saya sambil dongeng sambil nanti kita memaknai secara eksistensial tadi ya. Kita awali dari pembacaan kita dari Pararaton lagi, dari serat Pararaton ini. Ini seratnya ini sebenarnya nggak terlalu tebal. Jadi meskipun sebagian besar cerita kalau di serat Pararaton itu kan tentang Ken Arok dan Singosari. Pararaton itu isinya sekitar 1100-an baris. Jadi Pararaton itu bahasa Sanskerta, kalau diterjemah mungkin terjemah pasnya adalah kitab raja-raja. Tidak jelas siapa yang menuliskan. Tapi ada penelitian yang bilang kitab ini ditulis di akhir-akhir era Mojopahit. Jadi isinya diawali dari kisahnya Ken Arok, jadi yang mendirikan Singosari. Ini seperti saya sampaikan tadi di Pararaton ini banyak sekali mitos-mitos sehingga beberapa kita menyebutnya orang-orang Barat yang meneliti serat ini sering kebingungan, ini mana yang fakta, mana yang sisipan mitos-mitos. Baik, kita tidak sibuk di situ. Itu mungkin teman-teman yang paham dengan sejarah atau mungkin yang ahli-ahli untuk meneliti masa lalu, mungkin antropologi, arkeologi dan lain sebagainya. Nah, dari Pararaton kita coba pahami sedikit tentang profil Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini sosoknya ini juga ada versi-versi sosoknya ini. Yang populer kita kenal itu adalah sosok yang digambarkan oleh beliau tadi saya sebut Muhammad Yamin. Jadi Pak Yamin ini menggambarkan Gajah Mada itu tinggi besar, gagah, pokoknya atletis, wajahnya persis kayak di patung-patung atau di gambar-gambar yang kita kenal hari ini. Nanti juga ada versi yang menggambarkan Gajah Mada itu kumisnya kuat. Ada juga yang bilang Gajah Mada itu ya sosoknya biasa saja kayak orang-orang Jawa zaman dulu, yang enggak se-atletis itu, segagah itu, beda dengan orang-orang Eropa. Tapi meskipun tidak sebesar segagah itu, prestasinya luar biasa. Kedahsyatan yang dihasilkan juga tidak kalah. Jadi itu versi-versi, makanya tadi saya bilang kita harus tahan untuk mendengarkan banyak versi atau sedang membaca kisah-kisah Gajah Mada mungkin di web tertentu atau di medsos tertentu itu sering dibantai orang yang punya versi berbeda. Baik, kita lanjutkan ya. Yuk meneladani tokoh Gajah Mada. Nah, di catatan saya kalau berdasarkan naskah Pararaton, Gajah Mada ini sosok yang bertanggung jawab, kemudian tegas, kemudian cerdas, kemudian setia, kemudian
kemudian tahu diri, kemudian dikagumi sekaligus ditakuti, dan yang terakhir tidak tergantikan. Nah, ini secara umum ya. Kalau ada tokoh yang seperti ini hari ini, pilih saja dari jadi pemimpin. Wah, ini luar biasa cirinya. Kalau ini kan 5, 6, 7 ciri yang luar biasa. Yang pertama, tanggung jawab. Jadi diilustrasikan untuk menunjukkan tanggung jawabnya, termasuk di Serat Pararaton itu diawali dari karirnya Gajah Mada. Jadi awalnya Gajah Mada ini itu hanya kepala pengawal istana. Jadi yang dikenal dengan nama Bhayangkara. Jadi beliau ini kepala prajurit pengawal istana. Beliau dikenal bertanggung jawab karena saat itu ada pemberontakan putih yang istana jatuh, tapi Gajah Mada tetap dengan tugasnya tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawal dan menyelamatkan raja. Ceritanya saat itu Gajah Mada membawa raja dan keluarga istana lari mengungsi sampai ke Pedander. Pedander itu satu daerah di Bojonegoro. Ini satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang bertanggung jawab dengan tugas. Kalau dia nggak tanggung jawab, begitu istana jatuh, nyari selamat saja, ngapain repot-repot. Tapi kan tidak, beliau tetap bertanggung jawab dengan tugas yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, beliau juga tegas. Pemimpin memang dituntut tegas, nggak boleh mencela-mencele, nggak boleh serba ragu. Ini kalau di Pararaton ini diilustrasikan, misalnya melanjutkan tadi yang ngungsi. Saat mengungsi itu ada seorang pengalasan. Pengalasan ini sebenarnya prajurit khusus, prajurit rahasia yang tugasnya biasanya menyampaikan info atau menyampaikan surat. Nah, pengalasan ini saat dia ngungsi di Pedander, izin pada Gajah Mada untuk pulang. Ini menurut pertimbangannya Gajah Mada, ini kita sedang ngungsi kok dia malah minta pulang. Jangan-jangan dia nanti membocorkan rahasia. Jangan-jangan dia nanti jadi sumber kita ketahuan. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh Gajah Mada. Tapi orang ini terus memaksa. Ceritanya kemudian orang ini terpaksa oleh Gajah Mada harus demi apa? Demi keamanannya raja. Khawatir kalau ada pengkhianat nanti mengatasinya itu lebih susah. Wah, ini salah satu contoh dari Serat Pararaton tentang ketegasannya Gajah. Kemudian yang ketiga, cerdas. Ini tidak perlu dijelaskan lagi ya kecerdasannya. Contohnya tadi saja kita lanjutkan. Jadi istana jatuh, beliau membawa raja dan para keluarga istana ke Pedander. Setelah itu beliau itu balik lagi ke istana, mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada raja. Kemudian dengan strategi tertentu karena kecerdasannya tadi, akhirnya beliau, kalau dalam sejarah tidak lebih dari seminggu, berhasil mengembalikan tahta kepada rajanya. Saat itu rajanya Jayanegara. Ini salah satu bukti bahwa beliau ini pemimpin yang cerdas. Beliau dikenal punya wawasan yang luas, dan juga cerdik. Itu
Itu ilustrasi yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi. Kemudian dia ini juga dikenal setia. Kalau ini ya nggak perlu kita uraikan panjang lebar, kesetiaan dia pada kerajaan satu cinta tanah air yang luar biasa. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang tahu diri. Jadi bukan orang yang ambisi jabatan. Jadi ini ada cerita juga. Jadi satu ketika Mahapatih saat itu namanya Aryotanda itu sakit. Bareng dengan sakitnya beliau terjadi pemberontakan Sade. Nah, Gajah Mada ini sebenarnya sudah dinominasikan beliau calon kuat untuk menggantikan Aryotanda. Tapi kemudian ketika beliau ditawari untuk mengganti Aryotanda, kemudian Gajah Mada menjawab, saya baru akan menerima jabatan itu kalau saya berhasil mengatasi pemberontakan Sade. Jadi beliau tidak susu kemerungsung jabatan, tapi beliau lebih mendahulukan bangsa dan negara. Beliau ingin menunjukkan dulu bahwa beliau ini pantas untuk itu, antara lain dengan cara menaklukkan pemberontakan Sade. Berarti kalau nanti beliau diangkat jadi Mahapatih ya bukan karena relasi atau kenal orang dalam atau kelompoknya siapa, atau hanya karena dekat dengan Aryotanda, karena memang beliau dikenal dekat dengan Patih Aryotanda tadi, tapi karena memang prestasinya itu luar biasa, jadi tidak ada orang yang keberatan nantinya ketika beliau diangkat menjadi Mahapatih. Selanjutnya ada juga ciri yang populer sekali, bahwa beliau ini dikagumi banyak. Kekaguman itu dimulai sejak beliau macang sumpah yang kita hari ini masih hafal, yaitu Sumpah Palapa. Dan pada akhirnya upaya-upaya beliau untuk mewujudkan sumpahnya membuat Mojopahit jadi negara besar yang ditemukan. Kalau ini tidak diragukan lagi, jadi bagian dikagumi dan ditakuti itulah ada penaklukan besar menyatukan Nusantara di bawah atapnya Mojopahit. Itu ciri yang ke-6. Kemudian ciri yang ke-7, beliau ini adalah pemimpin yang tidak tergantikan. Pemimpin yang tidak tergantikan itu pemimpin yang ketika dia pergi atau tidak menjabat lagi, orang kebingungan mencari ganti. Siapa yang bisa menggantikan sosok ini? Nah, berbahagialah teman-teman, atau siapapun yang mungkin punya jabatan tertentu meskipun hanya kecil, setelah kita pergi orang merasa kehilangan sekali dan kebingungan, kesulitan mencari ganti kita, itu berarti kita pemimpin yang sukses. Gajah Mada ini setelah beliau mengundurkan diri itu, Hayam Wuruk dan Mojopahit itu bingung mencari ganti. Ceritanya saat itu bahkan diangkatlah 4 orang sekaligus di posisi Maha Menteri Agung yang dipimpin oleh Kunala saat itu. Tapi ya tetap tidak sehebat ketika jabatan itu dipegang oleh Gajah Mada. Jadi 4 Maha Menteri ini ternyata nggak sukses, kemudian diganti lagi dengan 2 Maha Menteri, Gajah Enggon dan Gajah Manguri, tapi ya tetap nggak sukses. Nah, ini menunjukkan dari sini saja kelihatan betapa dahsyatnya
betapa hebatnya seorang Gajah Mada. Jadi menurut saya beberapa profil Gajah Mada yang saya simpulkan dari narasi-narasi yang ada dalam serat Pararaton. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi serat Pararaton, sekarang kita geser ke Kakawin Negara Kertagama. Ini kalau ini dibandingkan Pararator, ini para ahli menyebut Kakawin ini lebih informatif, lebih jelas. Informasinya tentang Mojopahit, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Kalau negara di Pararaton itu kan tidak jelas siapa. Kalau negara Kertagama ini, negara Kertagama itu makna literalnya negara dengan tradisi yang suci. Negara yang suci atau mudahnya begitu. Ini naskah ini selesai ditulis sesuai informasi di naskah itu, yaitu tahun Saka tahun 1287, atau kalau tahun Masehi yo 1365. Penulisnya orang sering menyebut Empu Prapanca, tapi Empu Prapanca ini sebetulnya nama samaran. Menurut beberapa penelitian, nama aslinya penulisnya Dang Acarya Nadendra. Ini tokoh urusan agama Buddha yang ada di Istana Mojopahit. Beliau ini putranya pejabat tinggi yang mengurusi agama Buddha. Nah, di Mojopahit saat itu ada jabatan namanya Dharma Tyaksa Kasokatan. Ini Kasokatan ini berarti pejabat negara untuk urusannya agama Buddha. Nah, negara Kertagama ini kakawin yang sifatnya kalau dalam sastra Jawa itu namanya Puja Sastra. Puja Sastra itu isinya memang sanjungan dan pujian-pujian menjelaskan kebesaran Mojopahit dan raja-rajanya, termasuk di situ banyak juga dijelaskan tentang Gajah Mada. Jadi jenis Puja Sastra ini isinya sejarah yang memuji dan agungkan raja. Makanya di negara Kertagama ini nggak akan ketemu informasi misalnya tentang perang Ubat yang populer sekali. Itu peristiwa Ubat ini kan peristiwa yang dianggap mengurangi kebesarannya Mojopahit, termasuk menjatuhkan namanya Gajah Mada. Itu nggak akan ketemu di kakawin negara Kertagama. Mungkin ketemunya di naskah yang lain, misalnya di Kidung Sunda. Nah, dari kakawin ini, kalau tadi kan kalau yang Pararaton itu kan kita menyimpulkan dari narasi-narasinya. Tapi kalau di kakawin negara Kertagama ini dijelaskan detail. Kita nggak perlu menyimpulkan, sudah dijelaskan. Karakter kepemimpinan, karakter ciri wataknya seorang Gajah Mada banyak sekali, mulia. Kalau teman-teman menggali dari naskah itu, karena banyak saya banyak master jadi 3, ada karakter intelektual, ada karakter emosional spiritual, ada karakter sosial politik. Nah, kalau karakter intelektual disebut di negara Kertagama itu, Gajah Mada itu seorang yang wicaksana noyo. Wicaksana noyo itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu berarti orang yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan.
dilakukan, apa yang harus diucapkan, apa yang jangan diucapkan, tahu apa yang terbaik yang harus diputuskan. Nah, itu orang yang bijaksana. Dan ini menjadi karakter utama, karakter intelektual seorang Gajah Mada. Kemudian yang kedua, Wakmi Wakpatu. Wakmi Wakpatu itu, Wakmi itu orang yang pandai berbicara, Wakpatu itu fasih. Jadi kalau ngomong enak. Nah, retorikanya itu pas nyambung, itu Wakmi Wakpatu. Dan yang ketiga, Wijna. Wijna itu wawasannya luas, pengetahuannya banyak. Nah, kalau orang secara intelektual punya tiga karakter ini, mustahil dia bukan orang hebat. Jadi wawasannya luas, bijaksana, dan bisa menyampaikan dengan baik. Jadi ini kan yang kita kejar-kejar dengan mencari wawasan. Sebenarnya kan tiga kualitas ini ternyata sudah dimiliki kata Empu Prapanca yang menulis Negara Kertagama oleh Gajah Mada. Nah, yang kedua, aspek emosional spiritual. Yang pertama, Gajah Mada itu dikenal Mantriwiro. Mantriwiro itu pemberani. Ya, kalau ini nggak perlu dijelaskan ya, gagah dan beraninya seorang Gajah Mada. Dari patutnya saja auranya, keberanian, kekokohan itu sudah terasa. Kemudian Sarjiwo Kosama. Sarjiwo Kosama itu rendah hati, tulus. Wah, ini kombinasi yang unik, pemberani tapi rendah hati, tidak sombong. Kadang-kadang ada orang itu pemberani, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, terus lahirnya kesombongan. Yang ketiga, Dirusoho. Dirusoho itu tekun. Jadi tidak mudah menyerah, sungguh-sungguh. Kemudian Tansatrisno. Wah, ini unik ya. Kalau tadi kualifikasi ya, kalau pakai filosofinya yin yang. Nah, ini kalau ini filosofi selanjutnya aspek-aspek yin. Jadi kata Negara Kertagama ini Gajah Mada itu Tansatrisno, dia itu dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Ini unik, kualifikasi seorang penakluk tapi penyayang. Kemudian Sumantri. Sumantri itu mudahnya kita artikan punya integritas. Nama Sumantri ini kan kalau teman-teman suka dengan ceritanya wayang, kisah Sumantri ini ada dalam cerita Prabu Arjuna Sostrobahu dari Maespati. Nah, ini kalau di cerita wayang nama lengkapnya Bambang Sumantri. Dia ini anak padepokan yang sakti, yang kemudian melamar pekerjaan kepada Prabu Arjuna Sostrobahu. Ini dikenal sebagai pejabat yang jujur, tulus, tekun, punya integritas. Jadi punya integritas itu ideal moral, ideal sosial, ideal spiritual yang dia miliki itu integral dalam dirinya. Itu namanya orangnya disebut orang yang punya integritas, tidak sekedar di mulut saja, tidak sekedar sumpah di kertas saja, tapi nilai-nilai itu merasuk ke dalam dirinya. Nah, itu makanya di antara ciri karakternya Gajah Mada itu Sumantri, sosok yang penuh integritas. Kemudian Prasojo, sederhana. Itu juga konsekuensi dari sumpah beliau untuk tidak akan santai-santai, tidak akan enak-enak,
menjalankan tugas sebelum bersatu. Ini bersatu, makanya beliau dikenal kerja keras terus. Kemudian Ambek Paromo Arto itu mengutamakan hal-hal ini, nama lainnya beliau ini mengerti prioritas, mana yang diprioritaskan, mana yang nanti saja, mana yang penting sekali, mana yang kapan-kapan saja diwujudkan. Nah, itu namanya Ambek Paromo Arto. Kemudian Diwiyo Cipto itu terbuka, akomodatif, aspiratif. Jadi beliau mendengarkan suara-suara, usulan-usulan, kritikan yang jadi meski beliau ini pintar, wawasannya luas, tidak merasa tahu segalanya, jadi masih mau mendengarkan orang lain. Kemudian Naya akan musuh, menaklukkan musuh. Ini salah satu kemahiran beliau juga, baik secara individu dengan kesaktian maupun sebagai panglima perang. Dan di antara karakter beliau adalah Big Joyo. Big Joyo itu mampu menyelesaikan masalah, mampu mewujudkan kejayaan. Itu Big Joyo. Ini karakter-karakter Gajah Mada dari aspek sosial politik. Ini kalau kita kembali lagi ke tadi intelektual, sosial, itu rasanya memang kalau memang seperti ini karakter beliau ini memang sangat luar biasa untuk mewujudkan pribadi yang unggul intelektual, unggul emosional, spiritual, unggul secara sosial. Perlu proses yang panjang dan serius, dan Gajah Mada sudah mewujudkan dirinya seperti itu. Ini dari sisi ini saja menurut saya sudah sangat layak untuk kita teladani. Mari kita membangun diri kita di level intelektual, emosional, sosial dengan pola-pola karakter seperti dicontohkan oleh Gajah Mada ini. Kalau sekarang kan banyak sedang digalakkan untuk menambah-nambahi pendidikan karakter, kemudian kita melakukan cari contoh kemana-mana, keluar kebanyakan narik teori-teori keluar, padahal kita sendiri punya banyak konsep-konsep karakter, teladan-teladan karakter yang sangat mulia, yang sangat utama untuk bisa kita jadikan contoh, kita jadikan landasan hidup kita tidak harus dari luar. Ini mungkin untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Jadi konsep-konsep besar tidak harus kita cari di luar, di dalam juga ada banyak sekali konsep-konsep besar, termasuk konsep karakter yang dikembangkan oleh Gajah Mada ini. Mungkin hanya kita saja yang kurang dalam menggalinya, padahal kita punya banyak mutiara-mutiara. Baik, kita lanjutkan. Yang penting kita semangat, kebanggaan sebagai bangsa. Kita masuk ke isu yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Ini sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada setelah beliau diangkat sebagai Mahapati. Sumpah ini rasanya ambisius sekali, termasuk zaman itu juga banyak pejabat-pejabat yang menertawakan.
Tapi karena kesungguhan dan keseriusan seorang Gajah Mada, sumpah yang rasanya mustahil ini akhirnya bisa terpenuhi. Meskipun tidak 100%, ada kurang sedikit mungkin ya, termasuk tadi ya ada kasus dengan Pasundan tadi, terjadinya peristiwa Ubat. Nah, ini dikenal dengan nama sumpah palapa. Nah, istilah palapa itu diambil dari satu kata yang ada di dalam sumpah itu. Bahkan kata palapa ini kan dulu zaman Orde Baru ini kan dipakai sebagai nama satelit, terkenal sekali namanya satelit palapa. Jadi begitu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, beliau berdiri, ceritanya begitu, kemudian bersumpah kalau ngikuti negara Kertagama kalimatnya seperti ini: lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palopo, lamun kalah ring ulun ring sarang Tanjung Pura ring haru ring paham nompo ring Bali Sunda Palembang tumasik samono isun amukti palopo. Ini semoga saya benerlah, karena ini pakai bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa kuno. Saya bahasa Jawa biasa saja sok-sok keliru, apalagi bahasa Jawa kuno. Mohon dimaklumi ya teman-teman yang sudah ahlinya di situ. Ya saya membacanya mungkin banyak meleset-melesetnya, nanti silahkan diluruskan. Arti sumpah ini begini: jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Gurun, Selang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Nompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah baru saya akan melepaskan kuasa. Ya, ini terjemahnya diambil mudahnya, diterjemahkan palapa sebagai puasa. Sebenarnya maksudnya tidak sesimpel itu. Jadi dalam budaya Jawa itu ada istilah amukti wibowo dan amukti palopo. Yang diambil oleh Gajah Mada ini amukti palopo, ini lawan dari amukti wibowo. Amukti wibowo itu kalau diterjemahkan itu adalah menikmati kemuliaan jabatan atau kekuasaan. Jadi orang yang dapat jabatan itu dia sedang menikmati jabatannya atau menikmati kewibawaan kekuasaannya, itu namanya amukti wibowo. Berarti jabatan itu menjadi anugerah atau menjadi nikmat. Makanya banyak orang yang begitu dapat jabatan terus syukuran. Mengapa kok dia syukuran? Karena jabatan diartikan sebagai amukti wibowo, mendapatkan anugerah dalam bentuk kekuasaan. Sebaliknya Gajah Mada memaknai jabatan itu sebagai amukti palopo. Nah, palopo itu berarti lawannya wibowo tadi. Dia tidak menikmati, tapi justru menahan diri untuk menikmati. Jadi menahan diri untuk senang-senang. Istilah mukti palopo ini sering dipakai untuk orang yang sedang tirakat atau melakukan topo. Nah, teman-teman yang suka tirakat, apalagi teman-teman Jawa yang istilah ngalopo. Ngalopo itu orang yang menjalani tirakat dengan cara tidak makan garam. Nah, tidak makan garam ini biasanya terus bentuknya adalah dengan cara puasa putih, makan nasi putih saja. Atau mungkin teman-teman yang belajar
sastra Jawa ada istilah loro lopo. Loro itu sakit, lopo itu lapar. Jadi intinya palopo itu milih tidak senang-senang, milih tidak menikmati. Jadi milih tirakat dulu. Yo, makanya tadi di terjemahannya disebut puasa. Jadi meskipun, yo mudahnya begini, meskipun aku mendapatkan anugerah jabatan sebagai Mahapatih, berarti aku sedang mendapatkan kekuasaan, kemuliaan. Tapi aku tetap akan milih tirakat saja, tidak senang-senang, tidak menikmati anugerah ini sampai aku bisa menaklukkan wilayah-wilayah tadi Nusantara. Jadi ini sumpahnya Gajah Mada. Jadi sebelum wilayah-wilayah tadi berhasil ditaklukkan di bawah Majapahit, aku akan tirakat, aku gak akan seneng-seneng, aku gak akan menikmati. Jadi lawan dari Amukti Wibowo ini bisa nanti kita untuk menganalisis ya, kalau ada orang dapat anugerah jabatan itu dia menyikapi sebagai Amukti Wibowo atau Amukti Palopo. Dalam sejarah Islam kan mungkin kita banyak cerita khalifah-khalifah tertentu yang begitu dapat jabatan khalifah justru malah menangis, justru malah menganggap itu musibah, justru malah gelisah luar biasa. Dulu kita termasuk ada Umar bin Khattab itu kan dalam ceritanya menganggap jabatan itu sebagai musibah. Ini memaknai jabatan sebagai Amukti Palopo. Begitu jabat, begitu saat itu dia sadar bahwa wah ini berarti saatnya aku harus tirakat. Untuk apa? Untuk menjalankan amanah sebagai pejabat. Itu berarti memaknai jabatan sebagai Amukti Palopo. Meskipun ada juga orang yang menganggap jabatan itu sebagai anugerah Amukti Wibowo. Itu yang membuat dia kemudian setelah dilantik, setelah mendapat jabatan terus syukuran, makan-makan, pesta-pesta. Itu tipe orang ketika menerima jabatan baik disumpahnya Gajah Mada. Sumpahnya Gajah Mada tadi beliau menyebut beberapa nama daerah. Ada Gurun itu daerah Serang bagian timur, Pulau Gurun. Kemudian Serang itu adalah Tanjung Pura. Ini Kerajaan Tanjung Pura, daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Harum itu mungkin maksudnya Kepulauan Harum, Sumatera Utara, daerah Pahang, Malaysia, Dompo atau Dampu kalau hari ini, daerah di Pulau Sumbawa, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik itu kalau hari ini Singapura. Ini yang disebut oleh Gajah Mada daerah-daerah ini ada yang bilang adalah wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan titik-titik kerajaan yang besar. Jadi misalnya Palembang ada Sriwijaya. Bali itu kan ada Bali Dwi Pamandala, kerajaan dari dinasti Warmadewa. Sunda ada Tarumanegara. Tanjung Pura tadi itu ada, dulu kan di situ ada kerajaan Kutai, rajanya Mulawarna. Daerah-daerah disebut tadi itu mungkin daerah Nusantara yang sebelumnya terkenal. Di situ ada pusat-pusat kerajaan Nusa. Kita kemudian sering menyebut sumpahnya Gajah Mada ini secara umum adalah semangat untuk menundukkan
seluruh Nusantara di bawah kekuasaannya Mojopahit. Kalau di negara Kertagama itu Nusantara itu satu wilayah. Jadi begini, ini Mojopahit itu membaca geografis wilayah dunia sekitarnya itu dengan 3 istilah. Ada Negoro Agung, ada Monconegoro, ada Nusantara. Kalau Negoro Agung itu ibu kotanya Mojopahit sendiri, kemudian dan sekitarnya yang dekat-dekat. Kalau ibu kotanya di daerah Mojo Agung atau Trowulan, berarti kabupaten sekitar itulah, mungkin Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan sebagainya. Nah, kemudian ada Monconegoro. Monconegoro itu masih di Pulau Jawa, tapi budayanya mirip dengan Negoro Agung, tapi dia sudah perbatasan. Nah, itu sering disebut, termasuk Monconegoro itu negara-negara yang ada di perbatasan Pulau Jawa, seperti Bali, Madura, Lampung, Palembang. Nah, itu sering teridentifikasi Monconegoro beda dengan Nusantara. Kalau Nusantara ini memang wilayah jauh, wilayah luar Jawa, yang kalau masuk Nusantara ini berarti taklukannya harus membayar. Kalau ditaklukkan Majapahit, dia harus membayar upeti. Jadi ini istilah pemahaman geografisnya Mojopahit saat itu terhadap daerah-daerah kekuasaannya. Jadi kekuasaan Majapahit itu ada Negoro Agung, Monconegoro, dan Nusantara. Konsep Nusantara sendiri ini, Nusa artinya adalah pulau, kemudian Antoro itu artinya seberang. Jadi pulau-pulau yang ada di seberang dikenal sebagai Nusantara, meskipun belakangan istilah ini dipakai untuk menggambarkan yang wilayah Indonesia. Kalau di negara Kertagama sendiri, Nusantara itu sebagian besar wilayah Indonesia modern, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, sebagian Pulau Maluku dan Papua Barat, plus Malaysia, Singapura, Brunei, dan beberapa wilayah Filipina bagian selatan. Jadi itu ada pembagiannya di Negoro Kertagama, ada sekitar 8 pembagian wilayah yang terkenal sebagai Nusantara. Nah, inilah yang dipakai oleh Gajah Mada, istilahnya Nusantara. Jadi tidak hanya Monconegoro yang akan ditaklukkan, daerah-daerah tapal batas yang perbatasan Pulau Jawa, tapi juga Nusantara. Ah, itulah isi sumpahnya Gajah Mada. Nah, konsep Nusantara itu sebenarnya tidak berawal dari Gajah Mada dan Sumpah Palapanya, tapi kalau dalam sejarah istilah ini sudah dikenal bahkan sejak zaman Singosari. Kalau teman-teman belajar tentang sejarahnya Singosari, yang satu ketika Singosari ini melakukan satu ekspedisi yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini upaya Singosari untuk menjalin persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya kerajaan Melayu dan Pasai. Nah, tapi ekspedisi ini terputus dengan jatuhnya Singosari, tewasnya Kertanegara. Mengapa kok ekspedisi ini diadakan? Ini sebenarnya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan ancaman serangannya Mongol yang sedang membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Ini nanti kan ceritanya memang sampai ada utusan ke Singosari.
Nah, di eranya Kertanegara itu sudah dikenal, dulu istilahnya itu belum Nusantara tapi Dwipantara. Dwipantara itu sama kalau istilah Sanskerta, Dwipa artinya itu juga pulau, sama seperti Nusa. Pada akhirnya Gajah Mada mampu mewujudkan dan mulai cita-cita perjuangannya untuk menyatukan seluruh Nusantara, karena didukung oleh ratunya, didukung lagi oleh rajanya. Yo, perjuangannya ini kan dimulai sejak Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi. Nah, ini pelajaran Sumpah Palapa ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita untuk apa? Untuk resolusi, punya target, punya tujuan hidup yang tinggi, jangka panjang. Jadi kita berpikirnya harus jauh tinggi ke depan. Banyak di antara kita mungkin yang hari ini tahu hidupku ini mau dibentuk seperti apa, ingin jadi apa, karena kita nggak tahu mau apa dan kemana, ingin jadi apa, yo akhirnya tidak ada pendorong yang kuat untuk kemajuan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Apalagi sebagai bangsa itu ya kunci utamanya itu kita sebagai pribadi. Misalnya perlu ada pertanyaan, bangsa kita ini ingin apa sih? Teman-teman tahu nggak? Misalnya Indonesia ini ingin jadi apa sih? 20 tahun ke depan, atau punya target apa sih? Teman-teman pernah berpikir ke situ? Yuk targetnya nggak ada, keinginan dan cita-citanya nggak ada, atau ada tapi dengan jangka yang sangat pendek. Hari ini yang penting bisa makan, yang penting bisa punya uang, yang penting yang nggak punya target hidup, sulit kita jadi bangsa yang maju. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa sedikit saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang sedikit bisa saya sampaikan, mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita sambung di lain kesempatan. Jika ada salah-salah kata atau tidak ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.